rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, terus menerus kita persembahkan atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah hadirkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita kembali bermuajah, bertatap muka di majelis ilmu semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas surat Al-Munafiqun, melanjutkan pembahasan kita pada Senin yang lalu. Kita akan ulang sedikit dari ayat yang kedua, ittakhadhu, di mana orang-orang munafik ini mereka menjadikan aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Jadi mereka suka berlindung di balik sumpah mereka untuk meyakinkan orang-orang yang beriman. Fasaddu an sabilillah. Kata ulama, yang dimaksudkan dengan firman Allah, ittakhadhu aymanahum junnah, yaitu semata-mata untuk menutupi kemunafikan mereka dan melindungi harta mereka dan darah mereka. Ya. Jadi mereka ingin aman, takut harta mereka itu hilang, atau bahkan takut mereka kalau ketahuan menjadi semi kafir. Ini munafik, ini semi kafir mereka ini. Ya. Kemudian fasaddu an sabilillah, dikatakan dalam Al-Quran ini orang-orang munafik ini senantiasa menghalang-halangi orang yang hendak menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Ai anil jihad fihim, kata ulama. Mereka tidak mau berjihad dan mereka pun sering mengajak orang untuk jangan ikut jihad. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Kata Allah, sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan. Seperti orang munafik ini, semua perilakunya, perbuatannya pasti nuansanya buruk. Walaupun terlihat kemasannya baik. Dalam hal ini, akhirnya para ulama menyatakan nifaq itu, kemunafikan itu terbagi dua. Yang pertama dikatakan al-nifaqul akbar, yaitu kemunafikan yang besar. Ini mencakup yaitu nifaqul i'tiqadi, yaitu kemunafikan yang berkaitan dengan nilai akidah. Jadi kalau dilihat di KTP-nya dia muslim, tetapi secara akidah dia sudah munafik. Dia munafik. Dia menentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia melawan orang-orang yang berusaha untuk menegakkan rambu-rambu ilahiyah. Itu tentang sama dia. Dia berada di depan. Ini dikatakan ini nifakul akbar, kemunafikan yang besar. Yang kedua namanya an-nifakul asghar, yaitu kemunafikan yang berskala kecil. Yaitu siapa itu? Orang-orang yang an-nifakul amali. Jadi kemunafikannya itu berkaitan dengan amal. Orang ini tidak sampai pada tingkatan kekufuran. Inilah yang disebutkan dalam hadis Nabi, ayatul munafik salasun, itu tanda-tanda kemunafikan itu tiga itu, iza haddatsa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Ya, kalau berbicara dia berdusta, kalau dia berjanji dia senantiasa tidak menepati janjinya, dan kalau diberikan amanah dia berkhianat. Ini masuk namanya an-nifaqul asghar. Jadi kemunafikannya dalam bentuk amali.
tidak sampai masuk kepada ranah kekufuran. Kalau yang pertama itu dia bisa masuk pada ranah kekufuran. Kalau kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang kafir, dia di kubu orang kafir. Itu kemunafikannya sudah i'tiqadi. Munafik secara keyakinan, dan itu masuk kategori an-nifaqul akbar. Tapi kalau yang kedua ini ya biasa tidak tepati janji terus ya, kemudian sering berbicara bohong. Ini masuk kemunafikan yang kedua ini, yang terselubung. Bahkan dalam riwayat hadis yang lain dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan arba'un man kunna fihi kana munafiqan. Ada 4 sifat yang barang siapa di dalamnya terdapat 4 sifat itu, atau bahkan dikatakan oleh Nabi, au kanat fihi khaslatun min arba'atin, atau salah satu dari 4. 4 yang ada pada dirinya atau salah satu dari 4 itu, maka orang itu sudah dikatakan memiliki sifat munafik. Siapa saja itu? Idza haddatsa kadzaba, yang pertama kalau dia berbicara dia berbohong, wa iza wa'ada akhlafa, dia sering mengingkari janjinya, wa iza ahada ghadar, kalau seumpamanya dia melakukan perjanjian dia suka membatalkan. Ya. Buat janji, dia orang yang suka batalkan janji itu. Buat kesepakatan beli tanah segala macam, ternyata dia termasuk mafia tanah, itu masuk kategori munafik. Ya. Suka berbuat hal-hal yang culas. Ya. Atau yang keempat, wa idza khasama fajar. Jika dia berselisih, maka dia orang yang paling cepat melakukan penipuan dan kecurangan. Ini kalau yang keempat ini sering terjadi di pengadilan. Banyak orang bertikai, ya, kemudian di tengah pertikaian kan berselisih itu kan, kemudian dibawa ke pengadilan, dan ternyata banyak pemain curang di pengadilan tersebut, dan mereka itu masuk munafik. Ya. Atau ada pembela berusaha, dia tahu nih klien yang dia bela ini salahin, tapi dia berusaha melakukan formula kategori munafik. Karena ketika berselisih curang dia. Curang. Atau ada hakim yang memutuskan keputusan, dia tahu ini orang ini sebenarnya tidak salah. Kemudian mendapatkan pesanan dari orang-orang tertentu untuk disalahkan, munafik. Ya, jadi menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara yang curang, tidak fair. Ayat yang ketiga sekarang dalam surat Al-Munafiqun. Zalika bi'annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Kata Allah, yang demikian itu adalah dikarenakan sesungguhnya mereka telah beriman mereka awalnya, summa kafaru, kemudian mereka ingkar, mereka kafir. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Lalu hati mereka kunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mengerti. Al-Imam Hasan Al-Basri ketika menafsirkan ayat yang ketiga ini, kata beliau, inilah sejatinya tanda orang-orang munafik, hati dan lisannya berbeda. Ya. Antara sesuatu yang tersembunyi sama yang nampak pun berbeda. Yang masuk sama yang keluar pun berbeda. Ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Munafiqun ayat yang keempat ini. Amanu summa kafaru. Iman. Tampak luarnya iman. Ya, bungkusan luarnya iman. Tapi isi. Kata ulama, amanu summa kafaru. Yang pertama mereka pura-pura beriman. Namun hakikatnya, batinnya itu diisi dengan kekafiran. Yang kedua,
Ada di antara mereka awalnya beriman, kemudian setelah itu mereka tergoda dengan pernak-pernik duniawi, ditawari segala macam bentuk kemewahan, kenikmatan duniawi, kemudian mereka rela menjadi orang munafik. Ya. Ini sama seperti ketika mereka disuruh untuk membuat, kan ada, sudah sering terjadi itu, orang Muslim disuruh untuk melakukan tulisan-tulisan yang menyerang konsep-konsep Islam, dan dia dapat duit, dapat sponsor. Satu kali tulisan sekian dia dapat. Ada. Nauzubillah itu. Sampai seperti itu. Ya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Allah katakan di sini, fahum la yafqahun. Mereka tidak mengerti apa yang terbaik buat diri mereka. Ya, orang munafik ini orang yang linglung sebenarnya. Ya. Ya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma'u liqaulihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Tadi imam kita sampai pada ayat ini ketika kita tadi salat subuh berjamaah, dan salah satunya dibacakan surat Al-Munafikun tadi. Ya. Allah bilang apa? Wa idza ra'aitahum ta'jibuka. Kalau engkau lihat mereka, itu tubuh mereka, ta'jibuka ajsamuhum, tubuh mereka itu menarik perhatian. Tampilannya bagus, bungkusannya bagus, narasinya indah, body language-nya menarik, ya. Wa iyyaqulu tasma'u liqaulihim, kalau manis polesannya, ya. Ka'annahum khusyubun musannadah. Tapi kata Allah, mereka itu seakan-akan kayu yang tersandar. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira ditujukan kepada mereka. Ya, Allah mengatakan mereka itu seperti khusyubun musannadah, itu kata ulama tong kosong nyaring bunyinya. Itu khusyubun musannadah. Seperti kayu-kayu yang tersandarkan. Antum kalau lihat kayu itu dia butuh sandaran. Kalau sandarannya hilang, jatuh itu kayunya. Terlihat tampan, gagah, tetapi ternyata dalamnya diisi dengan segala macam bentuk keburukan. Itu saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan mereka akan bekerja sama dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dengan tujuan menghancurkan Islam dari dalam. Sebagaimana kayu, kerjasama mereka. Sandaran mereka siapa? Pendana mereka siapa? Orang luar. Pendana mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mereka ingin menghancurkan Islam dari dalam. Bahkan mereka telah membuat suatu kesesatan. Seperti buat program-program yang sebenarnya menyerang Islam dan dapat penghargaan. Dapat penghargaan. Mereka dapat upah, dapat Nobel. Orang-orang munafik juga dapat Nobel, dapat penghargaan. Seperti contoh nih, nulis tentang peranan wanita. Dalam Islam kan sudah jelas tuh peranan wanita. Hak dan kewajiban wanita tuh jelas.
kemudian dengan alasan tentang gender, tentang kesetaraan, kemudian tulisan-tulisan mereka itu ternyata isinya menyerang apa yang terkandung pada Al-Qur'anul Karim. Tanpa sadar itu. Dan yang melakukan tulisan penyerangan terhadap konsep-konsep Al-Quran itu orang yang katanya Muslim tadi itu, ternyata munafik. Ada pendananya dan dananya nggak kecil, besar. Jadi akhirnya membuat wanita-wanita muslimah berontak dari kodratnya. Belum lagi yang lain-lainnya. Lalu berikutnya yahsabuna kulla sayhatin alaihim, mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Jadi kalau seumpamanya ada orang berbicara tentang aib mereka, ya, sebenarnya tidak tujukan kepada mereka, berbicara tentang sesuatu konsep Islam yang sesungguhnya, ya, tentang syariat yang benar seperti apa, itu mereka langsung baper. Orang munafik itu baperan. Jadi sesuatu yang tidak ditujukan kepada mereka itu mereka merasa ditujukan kepada mereka. Langsung baperan, langsung akhirnya komen. Sekarang banyak nggak begitu? Ini ada ustadz isi pengajian yang hadir audiensnya sendiri. Dia nggak ada di situ. Terus dia lihat YouTube punya ustadz, komen, baper, ngerasa. Sebenarnya kita kalau lihat orang-orang seperti itu jangan kaget. Wah, ini munafik lagi ngomong nih, lagi baperan dia. Santai aja kita sebenarnya. Senyum-senyum aja. Kenapa? Ini firman Allah terbukti. Jadi Allah bilang nanti kelihatan sendiri. Karena mereka merasa setiap kali ada suara-suara keras yang berbicara tentang yang hak, mereka langsung merasa ditujukan kepada mereka. Padahal nggak ditujukan kepada mereka. Ya. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyatakan surat At-Taubah, yahzarul munafiquna an tunazzala alaihi. Allah perkuat lagi. Allah katakan orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka suatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi. Tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Jadi mereka tuh udah takut bakal turun. Akhirnya turun juga surat Al-Munafikun itu. Di tahun ke-5, ada yang mengatakan tahun ke-6 Hijriah. Kulistahzi'u innallaha mukhrijum ma tahzarun. Lalu kata Allah, katakan, Allah bilang sama Nabi, katakan kepada mereka, teruskanlah ejek-ejekanmu terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyatakan apa yang kalian takuti. Jadi yang mereka khawatirkan, kata Allah, bakal terbukti. Surat At-Taubah ayat 64. Imam Ahmad berriwayat dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, innalil munafiqin alamat. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mempunyai tanda-tanda. Yang tanda-tanda itu apa saja tanda-tandanya? Kata Nabi, tahiyyatuhum la'nah. Penghormatan mereka adalah laknat. Laknat. Kayak sekarang. Orang yang katanya muslim, mulutnya kotor, kasar, suka laknat orang, itu banyak yang dukung. Ya. Semakin mudah dia melaknat, dia mencaci, dia menghina, dukungannya banyak, sponsornya banyak. Nah, yang kedua,
Ya, kata Rasul, makanannya adalah hasil rampasan. Yang ketiga, wa ghanimatuhum ghulul. Kemudian ghanimah, harta rampasan perang mereka adalah kecurangan. Kecurangan. Maksudnya, kalau mereka ada dalam pertempuran, ikut perang, dan orang kalau habis perang, itu pampasan perang itu tidak boleh diambil sendiri, harus dikumpulkan semua, serahkan ke panglima. Panglima yang baru bagi-bagi, siapa yang berhak dapat apa, siapa yang berhak dapat yang mana, itu panglima yang tentukan. Nah, orang-orang munafik biasanya habis perang itu dia main kantongin sendiri. Dan itu tidak boleh, haram. Tidak boleh. Nah, kata Nabi, harta pampasan perang mereka itu adalah dewata. Kemudian yang berikutnya, mereka tidak mendekati masjid. Kata Nabi, tidak mendekati masjid kecuali hijrah. Kecuali berhijrah. Tidak mendatangi sholat kecuali membelakanginya. Sombong, congkak. Tidak mau bersahabat, tidak mau diajak bersahabat. Membeku di malam hari dan gaduh di siang hari. Membeku di malam hari. Maksudnya, nggak ada qiyamul lail mereka. Siang hari bikin gaduh. Maksud daripada sabda Rasulullah SAW ini, ketika Nabi mengatakan mereka tidak mendatangi masjid kecuali berhijrah. Ada yang menyatakan orang munafik ini ya kadang-kadang mereka suka bangun masjid juga, tapi masjid yang mereka bangun masjid dirar, masjid yang akhirnya menimbulkan perselisihan dengan masjid yang lain. Nanti kita akan bahas nanti. Ya. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah pernah berkata begini. Ya. Kafa alaman ala nifaq ay yakuna ar-rajulu jaral masjid la yura fihi. Cukuplah seseorang itu dikatakan memiliki tanda kemunafikan ketika orang itu rumahnya bertetangga dengan masjid, tetapi orang itu tidak pernah kelihatan berada di masjid. Sampai begitu. Jadi hati-hati itu yang bertetangga dengan masjid. Bertetangga dengan masjid. Ini dalam kitab Fathul Bari juga tercantum. Dapat dikatakan sudah menjadi tanda kemunafikan. Rumahnya bertetangga dengan masjid, tapi tidak pernah muncul di masjid. Kemudian dalam keterangannya dikatakan bahwasanya orang-orang munafik selalu sibuk melakukan aktivitas orang-orang yang beriman. Al-Imam Al-Qurtubi ini menjelaskan ini tentang Masjid Dirar ini. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dulu ada salah seorang pendeta Kristen, pendeta Nasrani yang bernama Abu Amir. Abu Amir ini pendeta Nasrani. Dia melakukan persekongkolan untuk melawan umat Muslim ya, selama ia berada di Syria. Jadi dia bergeraknya itu dari Syria. Dia tinggal di Syria. Dia pernah melakukan sumpah bahwasanya siapa yang benar, saya atau Rasulullah. Pernah bilang begitu. Nanti kita lihat antara saya dengan dia, siapa yang mati dalam keadaan sendirian, tidak ditemani oleh siapapun, jauh dari tempat tinggal dan jauh dari keluarga, dan ternyata terjadi pada dirinya. Sumpah itu termakan sendiri olehnya. Dia mati jauh dari kampung halamannya, jauh dari keluarganya, mati sendirian.
Nah, dia ini ya, dari negeri Syria sana, ya, ia menulis surat kepada kerajaan Romawi untuk menyerbu Madinah. Ya. Dia minta kerajaan Romawi untuk menyerbu Madinah. Kemudian dia menjalin korespondensi dengan orang-orang munafik yang berada di Madinah. Jadi dia bersepakat dengan kerajaan Romawi, terus dia bilang sama kerajaan Romawi, ini kita perlu musuh dari dalam untuk menghancurkan umat muslimin. Jadi sudah terjadi dari dulu ini. Dia bilang sama kerajaan Romawi, kita harus cari orang-orang munafik. Orang-orang yang katanya muslim, tapi dapat kita beli. Akhirnya dia cari, dapat. Di Madinah ada komunitas munafik. Ya. Kemudian mulailah dia menjalin hubungan dengan mereka. Kemudian dia cari tahu gimana caranya. Dia dapat ide. Dia bilang sama orang-orang munafik di Madinah, kalian bangun masjid. Bangun masjid. Di samping Masjid Kuba. Madinah sudah ada Masjid Kuba. Dia suruh orang munafik bangun masjid. Nanti saya danai, katanya. Didanai. Ya. Zaman sekarang, bangun organisasi. Bangun masjid juga bisa. Mereka dukung itu. Sponsor dari mereka. Masjid, organisasi, kekuatan LSM, atas nama Islam. Disupport sama mereka. Anak-anak muslim yang cerdas kalau mau sekolah, disekolahin. Disekolahin. Luar negeri, mau kemana? Dibiayain semua. Zaman sekarang. Zaman dulu udah ada kayak begini. Ya. Kemudian setelah itu diterima nih sama orang munafik ide ini. Kemudian akhirnya, ya, kan orang muslimin kan, umat muslimin kan masjid sebagai sarana persatuan kan. Dia bilang, udah bikin masjid. Bikin masjid. Akhirnya orang-orang munafik ini mulai membangun masjid di samping Masjid Kuba, dekat Masjid Kuba situ, bangun masjid. Kemudian mereka datang ke Nabi. Yang bangun ini 9 orang munafik Madinah. Membangun masjid yang sangat dekat dengan Masjid Kuba. Alasan mereka apa? Pintar nih alasannya. 9 orang munafik ini. Datang ke Rasul, ya Rasulullah, kami bangun masjid. Tidak jauh dari Masjid Kuba. Alasannya apa? Untuk memudahkan orang-orang yang sakit, yang tinggal dekat situ, yang sakit, sama yang sudah tua, biar nggak jauh ke Kuba, datang ke tempat kami. Dapat datang ke masjid kami. Ini alasan mereka itu. Terus mereka bujuk Nabi, kalau berkenan, mampir ke tempat kami. Ya, sholat di tempat kami. Jadi mereka tetap minta bujuk Nabi ini untuk datang. Untuk apa? Untuk melegitimasi masjid itu. Agar sahabat-sahabat Nabi tidak ada yang ribut. Tidak ada yang bertanya-tanya kenapa harus bangun masjid lagi. Kan sudah ada Masjid Kuba. Jadi undang Nabi. Licik nih. Nabi waktu itu menyatakan kepada mereka, baiklah. Tapi saya ini lagi sibuk, kata Nabi. Lagi buat persiapan untuk berangkat perang. Waktu itu Nabi Muhammad SAW hendak berangkat perang Tabuk. Lagi persiapan. Perang Bani Mustalik. Ada yang mengatakan perang Tabuk, ada yang mengatakan perang Bani Mustalik. Dan Nabi mengatakan nanti setelah perang Tabuk, kata Nabi perang Tabuk. Aku lagi persiapan untuk pergi perang Tabuk. Nanti setelah aku pulang dari perang Tabuk, kata Nabi, saya akan mampir ke masjid itu. Jadi Nabi nggak langsung mampir. Nabi lagi sibuk, Nabi lagi repot tuh. Mereka undang Nabi. Bukannya mereka ikut bantu Nabi untuk persiapan perang Tabuk. Mereka bukan bantu, mereka sibuk dengan bangun masjid. Terus Nabi bilang, saya lagi sibuk nih urus perlengkapan untuk perang Tabuk. Nanti pulang pertempuran Tabuk, saya singgah. Ternyata apa yang terjadi?
pulang dari perang Tabuk, Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya dalam Al-Qur'an. Allah katakan itu masjid yang dibangun oleh 9 orang munafik itu yang bangun 9 orang itu, mereka itu orang-orang munafik, dan mereka membangun masjid dirar. Mereka bangun masjid untuk menimbulkan perpecahan dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah rapi sholatnya di Masjid Quba. Akhirnya pulang dari Tabuk, Nabi bukan datang sholat di situ. Nabi panggil sahabat-sahabat Nabi, Nabi suruh hancurkan dan bakar masjid. Kenapa? Tidak ussisa ala taqwa, tidak dibangun di atas asas takwa. Jadi makanya sekarang ini kita perhatikan masjid-masjid yang dibangun, lihat baik-baik. Itu dipakai untuk apa? Kalau dipakai untuk menyerang masjid yang lainnya, itu tidak ussisa ala taqwa, itu bahaya. Jangan-jangan ada program munafik di situ. Jangan-jangan ada program orang-orang lain yang menggunakan kaki tangan umat muslimin yang sudah berada pada lingkaran kemunafikan. Ini yang terjadi di zaman Nabi. Ayat yang kelima sekarang. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang munafik, marilah beriman, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampun untuk kalian. Jadi Nabi itu begitu baik tuh. Nabi bilang, ayo perbaiki iman kalian, jaddidu imanakum, perbaiki imanmu. Kemudian kalau sudah perbaiki imanmu, Nabi akan beristighfar untuk kalian. Nah, Nabi yang beristighfar langsung, mohon ampun kepada Allah atas dosa kalian. Apa yang mereka lakukan? Lawaw ra'usahum. Mereka palingkan kepala mereka. Menurut riwayat, ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Nabi bilang, ayo, ya, kembali iman. Nanti aku Rasulullah akan beristighfar kepada Allah atas dosa-dosamu itu. Dia congkak, sombong. Dia mengatakan, siapa dia? Tadi kita sudah pernah bahas pada pertemuan lalu, kan Abdullah bin Ubay bin Salul kan hasut sama Nabi. Jadi Nabi bilang, nanti saya Rasul ini akan mohon kepada Allah agar Allah ampun. Dia nggak mau, congkak. Nah, itu salah satu ciri-ciri orang munafik itu, arogan, sombong, angkuh. Terlihat dari siapa ini? Abdullah bin Ubay bin Salul begini. Berpaling dan menyombongkan diri. Lalu yang berikutnya ayat yang ke-6, sawa'un alaihim, kata Allah, astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Sama saja, wahai Rasul, engkau beristighfar untuk mereka atau engkau tidak beristighfar untuk mereka, Allah katakan lan, tidak akan pernah Allah mengampuni mereka. Kenapa? Terlihat dari cara mereka menjawab ajakan Nabi tadi itu. Karena keangkuhannya, kesombongannya, kecongkakannya, kata Allah, udah nggak berlaku lagi. Selama orang itu berada pada dimensi kemunafikan, kita minta Allah ampuni dia pun dia akan Allah ampuni. Berarti orang kalau dia meninggal dunia, stempel kemunafikan masih saja bersamanya, itu diminta ampun sama anaknya sekalipun Allah nggak akan ampuni. Dia punya anak, anaknya soleh, anaknya patuh, taat sama Allah. Ayahnya munafik, meninggal dunia, anaknya mendoakannya, tetap nggak diampuni sama Allah SWT. Ini saja Rasulullah, ini Rasul, manusia mulia, utusan Allah. Allah katakan, engkau sebagai Rasul, Rasulku, engkau istighfar untuk mereka, minta ampun untuk mereka selama mereka masih munafik. Lan, kata Allah, tidak akan pernah aku Allah mengampuni mereka.
Innallaha la yahdil qaumal fasikin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Orang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang yang hidupnya diisi dengan kumpulan-kumpulan dosa. Fasik. Orang kafir sudah pasti fasik. Orang kafir itu kefasikannya akan hilang ketika dia masuk Islam, syahadat. Orang mukmin bisa fasik. Kapan dia fasik? Kalau dirinya diisi dengan kumpulan-kumpulan dosa, fasik. Orang mukmin bisa fasik kalau dalam dirinya terdapat sifat kemunafikan dan terus mengakar dalam dirinya, maka selama itu pun dia dikatakan sebagai orang fasik. Dan susah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. La yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Seperti orang yang tidak beriman pada hari akhir. Kemudian hidupnya diisi dengan maksiat, kejahatan, perlawanan, durhaka. Allah mengatakan la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau beristighfar untuk mereka, surat At-Taubah ayat 80. Ataupun engkau tidak beristighfar untuk mereka, in tastaghfir lahum 70 marratan, walaupun engkau beristighfar wahai Muhammad, walaupun engkau beristighfar untuk mereka 70 kali sekalipun, falay yaghfirallahu lahum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan ampunan kepada mereka. Allah bilang sama Nabi, 70 kali engkau beristighfar untuk mereka, Allah tidak akan ampun. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi. Itu disebabkan mereka ingkar sama Allah dan Rasul. Jadi orang yang mukmin itu hati-hati sama mulutnya. Kalau dia keluarkan statement dan ternyata statementnya itu mengingkari Allah dan Rasulnya. Ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala pernah beberapa tahun yang lalu, dia berbicara di atas podium, terus ucapannya itu meragukan tentang hari kiamat. Dianggap tentang hari kiamat itu, hari kebangkitan itu adalah dongeng belaka. Orang itu kalau dia mati, mau ribuan orang beristighfar untuknya, nggak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia taubat-taubatan nasuha. Kenapa? Karena ucapannya itu, walaupun dia seorang muslimkah, seorang muslimahkah, tapi ucapannya itu adalah ucapan orang-orang munafik. Ya. Ucapannya orang munafik. Walaupun dia mengatakan dia seorang muslim, ataupun dia mengatakan dia seorang muslimah, ucapannya ucapan orang munafik. Karena tidak percaya salah satu daripada rukun iman. Itu. Nabi saja Allah bilang, engkau beristighfar 70 kali, nggak bakal diampuni. Karena mengingkari Allah dan Rasulnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Lagi-lagi Allah ucapkan di surat At-Taubah ayat 80, Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Ini ayat 80 ini turun waktu itu Nabi sedang hendak berangkat takziah ke Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, anaknya datang bujuk Nabi untuk datang takziah. Turun firman Allah ini. Sampai turun ayat yang 83. At-Taubah 83, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tidak boleh datang ke pemakamannya, bahkan tidak boleh berdiri di pemakamannya sekalipun. Jadi kalau seumpamanya ada orang yang kita tahu jelas dia munafik, ya, kita sih tidak perlu proklamirkan, umumkan ke orang. Tapi kita tahu nih, ini orang munafik. Kita tahu meninggal dunia, jangan sholatin. Itu prinsip soalnya. Tapi orang lain yang tidak tahu datang, ya kita diam saja, diam. Yang tidak tahu ya datang dia. Yang tahu, nih saya kasih contoh. Dulu pernah terjadi di salah satu wilayah di Indonesia, di wilayah Jawa. Ada orang, ya,
Dia ulama. Ulama. Ulama dia. Kenapa dikatakan dia ulama? Karena punya murid banyak. Tapi ada salah satu isi ceramahnya itu menyerang orang yang bersalawat. Ya, dan suka mengejek, dan akhirnya banyak dalam kajiannya itu banyak orang tertawa karena dia suka mengejek tentang hamba-hamba Allah yang rajin bersalawat dengan segala macam bentuk alasan, nyinyirlah. Nah, ketika dia meninggal dunia ini, ada salah seorang ulama senior di situ keluar dari komplek itu. Ditanya sama dia, nggak jawab, dia diam aja, langsung keluar, nggak datang takziah, pergi jauh. Akhirnya ditanya sama murid kesayangannya, ulama yang pergi jauh ini, kenapa tidak datang takziah? Dia bilang apa? Saya takut murka Allah. Karena dia tahu secara hukum orang ini suka menghina saudaranya sama muslim yang punya majelis salawat. Sedangkan salawat ini yang diagungkan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Allah saja pun memuliakannya, mengagungkannya, mencintainya. Kalau umat mencintainya, dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala juga mencintai Rasul. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menurut riwayat selama beliau jadi khalifah, kalau ada yang meninggal dunia, dia tanya sama siapa? Dia tanya sama ajudan-ajudannya, coba pergi cek ke tempat orang yang meninggal dunia. Di sana ada Khuzaifah al-Yamani enggak? Khuzaifah al-Yaman. Ya, kalau kata pengawalnya, ya Amirul Mukminin, ada Khuzaifah di situ. Umar bin Khattab datang. Kalau Khuzaifah tidak ada di tempat takziah, tidak ikut mensolatkan, Umar tidak ikut mensolatkan. Karena pasti ada sesuatu. Karena sahabat Nabi yang paling tahu kadar keimanan orang-orang pada waktu itu adalah Khuzaifah al-Yaman. Karena memang Nabi pernah ucapkan kalau mau tahu siapa yang mukmin, siapa yang munafik, Khuzaifah paling tahu. Hanya Khuzaifah sudah dipesan sama Nabi tidak boleh ngomong. Nggak boleh ngomong. Umar bin Khattab kan pernah tanya, ya Khuzaifah, ini di antara orang-orang di sekitarku ini ada yang munafik nggak? Di sekeliling aku ini. Kata Umar bin Khattab. Kata Khuzaifah, ada satu orang. Ada satu orang. Di dekatku, iya. Siapa namanya? Khuzaifah tersenyum. Kata Khuzaifah, ya Amirul Mukminin, aku dilarang oleh Rasul untuk sebut nama. Itu mulianya Rasulullah SAW. Jadi orang munafik nih kita tahu jangan sebut. Kenapa? Kita doain, mudah-mudahan dapat hidayah. Kita doain mudah-mudahan dia kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan langsung kita serang. Karena Nabi kita lihat juga tidak pernah serang. Nabi kan nggak pernah serang. Pernah Nabi perangi mereka? Enggak. Makanya Nabi kan pernah ditanya, kenapa ya Rasulullah tidak serang mereka, tidak perangi mereka? Kata Nabi, karena aku tidak mau tercatat dalam sejarah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membunuh sahabatnya yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gak mau Nabi. Karena sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Walaupun hatinya munafik. Ya, kalau yang kita sudah tahu orangnya itu sering mencerca syariat Islam, ya, sering mencerca syariat Islam, sering menjelek-jelekan syariat Islam, ucapannya menjeleki Nabi, ya, menjelek-jeleki Nabi, ya. Walaupun dia katakan dia mukmin, itu munafik. Kalau dia nggak taubat, masih biasa-biasa, masa tidak merasa bersalah, terus bilang untuk apa saya minta maaf? Ini kan pandangan saya. Kalau dia meninggal dunia, kita sudah tahu ini orang, nggak usah sholatin. Yang tidak tahu sholatin, ya silahkan, nggak apa-apa.
Karena surat At-Taubah ayat 80 ini itu jelas itu. Allah katakan kan sholat jenazah itu kan ada permohonan ampun kan di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau beristighfar untuknya atau engkau tidak beristighfar untuknya, Allah tidak akan ampuni. Jadi maksudnya yang tidak tahu, orang yang tidak tahu dia munafik, orang yang tidak tahu ngurusin jenazahnya, sholatin, beristighfar pun tidak bakal diampuni. Yang sudah tahu tidak datang, tidak diampuni dia kan. Yang nggak tahu datang ikut sholatin, membaca istighfar sekalipun, tidak bakal diampuni juga. Gitu. Dan yang sudah tahu tidak perlu ngomong, karena Nabi melarang kita untuk ngomong. Ya. Ayat yang ke-7. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Ayat yang ke-7. Jahat mereka ini. Mereka orang munafik ini juga berkata kepada orang-orang Ansor. Dan orang-orang munafik ini kan ada di tengah-tengah orang Ansor, tengah-tengah orang Madinah. Mereka bilang apa? La tunfiqu ala man 'inda Rasulillah. Jangan berikan bantuan kepada orang-orang yang sedang berada di sekitar Rasulullah. Karena orang-orang muhajirin itu kan suka dapat bantuan dari orang-orang Ansor. Karena orang-orang Ansor ini penduduk pribumi. Orang-orang muhajirin ini pendatang. Kebanyakan tidak bawa apa-apa. Orang munafik itu mereka kasak-kusuk masuk dari rumah orang Ansor satu ke rumah orang Ansor yang lain. Bilang apa? Ngapain bantu itu pendatang itu? Berbahaya itu pendatang itu. Nanti mereka besar kepala. Nanti suatu saat kita yang digencetnya. Kerjaan orang munafik. Ya. Mereka bilang begitu. Dan yang kedua, rencana mereka adalah dengan menahan bantuan kepada orang-orang muhajirin, orang-orang yang sedang berada di sekitar Nabi, maka nanti orang-orang itu akan meninggalkan Rasul. Pokoknya ditutup seluruh akses keuangan. Kerjaan orang munafik itu. Sampai sekarang kan? Begitu. Jadi Allah ini jelas. Jadi ini paten sekali Quran ini. Jadi Allah jelaskan tuh rinci. Ya. Padahal kata Allah apa? Walillahi khazainus samawati wal ard. Milik Allah perbendaharaan langit dan bumi. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami hal tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Ini ayat kita sampai ayat yang ke-7. Pertemuan berikutnya baru kita lanjut. 8 sampai 11. Ayat ini ya, yang ngucapin satu orang. Tapi kenapa redaksinya itu? Yang ngucapin itu jangan bantu mereka yang sedang berada di sekitar Rasul itu satu orang, Abdullah bin Ubay bin Salul. La tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang muhajirin yang ada di sekitar Rasulullah sampai mereka bubar. Yang ngucapin tuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi kenapa Allah turunkan firman-Nya? Ini ucapan seluruh orang munafik. Kita perhatikan baik-baik. Kata para ulama ahli tafsir, bahwasanya ucapan satu orang munafik itu mewakili semua orang. Kan Allah bilang humul ladzina yaqulun. Kenapa Allah tidak bilang alladzi yaqul? Karena satu orang yang mengucapkan. Allah mengatakan humul ladzina, mereka adalah orang-orang yang mengucapkan. La tunfiq. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul dia ajak dan ajakannya itu diamini oleh seluruh orang munafik.
Sama seperti kisahnya Nabi Saleh. Nabi Saleh itu kan berhadapan dengan kaum Samud. Kemudian kan ada kejadian itu. Ya. Hewannya Nabi Saleh yaitu onta itu dibunuh oleh satu orang. Namanya Salif bin Qidar. Salif bin Qidar. Itu yang bunuh ontanya Nabi Saleh. Tetapi dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, fa'aqaruha. Mereka rame-rame membunuh ontaknya Nabi Saleh. Kok Allah bilang mereka rame-rame, padahal yang turun bunuh cuma satu orang. Namanya Salif bin Qidar. Ketika Allah berfirman, izim ba'asa ashqaha. Ya. Kemudian bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Turun menyembelih ontaknya Nabi Saleh. Satu orang. Tapi Allah bilang berikutnya, fa'aqaruha. Lalu mereka rame-rame membunuh. Yang bunuh nggak rame-rame. Tapi kenapa Allah mengatakan mereka rame-rame? Karena satu orang ini, yang namanya Salif bin Qidar, dia turun bunuh, diaminkan oleh rame-rame ini. Yang rame-rame ini diam, berarti menyetujui. Jadi kalau rame-rame diam menyetujui, dianggap sama. Oke, hati-hati. Hati-hati. Jadi orang munafik itu, walaupun satu orang yang melakukan, Allah pukul rata. Kenapa? Karena mereka mengaminkan perilaku satu orang. Dan itu sering terjadi kan? Mereka saling bahu-membahu. Ada yang mengeluarkan statement, langsung di backup sama yang lain. Didorong sama yang lain. Lewat narasi-narasi yang berbeda. Tapi sama tujuannya. Ada lagi yang lain apa? Diam. Diam. Diam tapi apa? Mengamini. Allah mengatakan yang diam mengamini itu dihukum sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti umatnya Nabi Saleh, seperti pengikutnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan kita berharap itu jangan terjadi sama diri kita. Dan selama mereka menutup akses bagi hamba-hamba Allah yang beriman, selama hamba-hamba Allah beriman berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya, akses itu bakal terbuka. Harus yakin. Tidak ada hamba Allah yang berada pada dimensi dan jalan kebenaran kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar. Nggak usah takut. Karena muslihatnya orang munafik itu tidak akan bisa abadi. Akan sampai pada titik mentok. Sampai. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul sama Al-Akhsas dan yang lain-lainnya. Baiklah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita bahas nanti pada ayat yang ke-8. Ini berkaitan ayat yang ke-8 ini kisah tentang Bani Mustalik. Bani Mustalik yang diserbu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyerbunya dengan tiba-tiba dan mereka kaget. Insyaallah kita bahas dari ayat ke-8, 9, 10, 11 pada pertemuan yang akan datang. Masih dalam surat Al-Munafiqun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.